Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Bawaslu yang berbahagia, alhamdulillah sudah 16 hari kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Tentu banyak perintah, anjuran dan larangan yang telah kita jalani. Misalkan tentu kita diperintah untuk berpuasa, sholat tarawih, dianjurkan membaca Al-Quran dan memperbanyak sedekah. Dan begitu juga larangan. Kita dilarang untuk berbohong, dilarang untuk memfitnah, dan kemudian menggibah. Ya tentu tujuannya semua ini kita lakukan agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya nanti kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga halnya dengan pemilu. Dalam pelaksanaan pemilu ada aturan dan larangan yang tidak boleh dilakukan, baik itu oleh peserta, penyelenggara, pemerintah dan masyarakat. Nah, apa saja misalnya pada saat pelaksanaan pemilu ada larangan untuk tidak boleh menghina, tidak boleh menghasut, menjanjikan, money politik, kampanye hitam, politisasi sara agama, dan lain sebagainya. Agar tentunya pelaksanaan pemilu dan pemilihan itu bisa berkualitas dan berintegritas. Nah, bagaimana ketika larangan-larangan dalam pemilu dan pemilihan tadi dilakukan? Tentu ada mekanisme dan prosedur dalam menindak pelanggaran pemilu. Yang pertama adalah sumber pelanggaran itu dari temuan, yang mana temuan ini adalah hasil pengawasan Bawaslu di lapangan. Yang kedua adalah laporan yang disampaikan masyarakat. Nah, kemudian temuan dan laporan ini juga tentu harus memenuhi syarat formil dan material. Apa saja syarat formil dan material? Ya tentu laporan yang disampaikan itu tidak boleh lebih 7 hari sejak diketahui atau ditemukan. Kemudian pelapor juga harus mengetahui seperti apa peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi, di mana, kapan, siapa yang melakukan, dan apa yang dilakukan. Nah, sehingga Bawaslu bisa melakukan pemeriksaan, klarifikasi, kajian, dan kemudian
diputuskan secara kolektif kolegial di Bawaslu itu sendiri. Kalau kita membaca kisah sahabat Rasulullah Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa beliau diberi gelar Al-Faruq, yaitu pembeda kebenaran. Umar adalah simbol keadilan dan kebenaran. Sayyidina Umar ini tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum pada saat beliau menjadi khalifah. Nah, tentu kisah Sayyidina Umar ini menjadi inspirasi bagi kami Bawaslu dalam menindak pelanggaran pemilu itu sendiri. Agar integritas proses pemilu itu bisa baik. Kalau prosesnya baik, tentu hasilnya juga baik. Nah, bagaimana mengukur integritas proses pemilu? Ya, tentu harapan kita zero pelanggaran. Tapi kalau pelanggaran itu terjadi, ya tentu tidak ada pelanggaran yang tidak diproses oleh Bawaslu. Itulah yang kemudian mengukur integritas proses pemilu itu sendiri. Ya, tentu tantangan Bawaslu tidak mudah karena modus pelanggaran yang kian beragam, dengan tantangan waktu penanganan yang singkat, dan juga regulasi yang terkadang tidak dapat menjangkau pelanggaran itu sendiri. Kita meyakini bahwa tantangan yang besar ini itu dapat kita selesaikan dengan kerjasama dan kolaborasi dari masyarakat. Kami yakin pelanggaran yang terjadi ini dapat kita cegah bersama, dapat kita ketahui dan dapat kita proses dengan baik. Nah, makanya dengan momentum bulan Ramadan ini menjadi modal bagi kita semua, terutama bagi kami dalam menegakkan hukum pemilu yang tajam, yang kuat, tentu yang berkeadilan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.